Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Palembang Bersyariah, kembali lagi bersama saya Bang Imam Sadeli. Kita pada malam hari ini akan membahas tentang Palestina dan negeri Syam yang berkaitan dengan berita terkini ya, konflik antara Israel dan Palestina. Kita pada malam hari ini akan ditemani oleh Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Ya, beliau sudah berada di depan saya. Apa kabarnya Ustadz? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya, kita hari ini mau bahas tentang Palestina Ustadz. Konflik antara Yahudi dan Palestina dengan kaum muslimin di Palestina. Iya. Kira-kira negeri Palestina ini itu kan sering sekali konflik dari tahun ke tahun sampai saat ini masalahnya tidak selesai. Nah, kita ingin mempertanyakan itu, sebenarnya tanah Palestina ini yang sah itu miliknya punya siapa? Iya. Jadi kalau kita bicara istilah konflik, Iya. ini juga perlu kita luruskan ya pemirsa. Konflik itu kan berarti dua pihak yang terjadi sengketa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ini kan bukan konflik sebenarnya, tapi ini adalah perampasan tanah. Ada yang punya yang sah, kemudian ada orang yang tidak sah ngambil gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang punya secara sah, nah ini memang kita bisa lihat dari sejarah. Jadi kalau kita lihat dalam catatan sejarah pada tahun 637 Masehi, itu kan terjadi kekacauan di Palestina, dikuasai oleh Panglima Romawi Atrobun. Iya. Kemudian datanglah Khalifah Umar untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman para panglima perang Romawi yang sangat zalim itu. Sehingga setelah dibebaskan, maka status tanahnya berubah. Iya. Jadi dengan pembebasan yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu, tanah tersebut menjadi tanah kharaj. Tanah kharaj itu tanah kharajiyah yang milik kaum muslimin. Dan sampai hari kiamat itu tidak berubah statusnya, tetap milik kaum muslimin. Jadi diperjelas kembali ya bahwa pemilik sahnya itu adalah kaum muslimin ya. Iya betul. Walaupun mungkin ada klaim-klaim yang mengatakan bahwa tanah yang dijanjikan untuk kaum Yahudi dan seterusnya, tetapi kan fakta itu dulu memang pernah ada klaim seperti itu, tetapi faktanya kan Yahudi malah meninggalkan tanah itu, kemudian sampai dikuasai oleh Romawi. Iya. Yahudi kan dulu memang sempat Allah janjikan dan tinggal di situ, tapi berantem terus dia. Iya. Bukannya berantem dia, nabinya pun dibunuh sama orang-orang Yahudi itu. Yang Yahudi itu mungkin bangsa paling pengkhianat dan paling rusak di dunia itu. Iya. Maka kalau kita ingat dalam catatan Hitler itu memberikan catatannya cukup bagus, mengatakan bahwa Hitler itu tidak menghabisi semua orang Yahudi, tapi dia sisakan beberapa supaya dunia nanti tahu kenapa Hitler itu membunuh orang Yahudi. Itu kira-kira begitu. Iya, mungkin jadi, begitu ya. Karena memang sifat atau wataknya itu memang seperti itu. Kelakuannya memang begitu. Gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi tanah itu memang milik kaum muslimin yang kemudian dirampas oleh Yahudi saat ini. Jadi kepemilikan tanahnya itu secara sah itu milik kaum muslimin ya, miliknya orang-orang Palestina ya. Betul. Ya. Dan itu bisa dibuktikan dalam catatan sejarah. Ketika Theodor Herzl itu ingin masuk ke bumi Palestina, itu kan dia tahu siapa yang menguasai tanah itu, yaitu Khalifah Abdul Majid II. Ya. Itu khalifah yang Turki Ottoman kalau orang Barat bilang, tapi kalau kita bilang Khilafah Utsmaniyah. Nah, gitu. Jadi itu Theodor Herzl itu sebelum mendirikan negara Israel yang sekarang dikenal itu, dia kan minta izin dulu kepada Khalifah Abdullah bin II itu. Tetapi kan tidak diizinkan. Bahkan dia ingin membujuk dan memberikan janji ada 150 juta pound sterling dengan mata uang emas. Kalau mau memberikan tanah, sebagian tanah di Palestina itu. Tetapi Khalifah Abdul Hamid II itu tidak memberikan. Kalau kita hitung 150 juta pound sterling, itu berapa sekarang? Berapa sekarang? Kalau kita lihat sekarang 1 pound sterling itu 19.400-an.
Itu kalau kita kalikan 150 juta itu hampir 3.000 triliun. Triliun, ya. Jadi 1 tahun APBN kita Bisa, ya. itu dibujuk dengan uang segitu tidak goyang. Sementara kalau kita APBN kita kan bukan dibujuk, nyari-nyari gitu kira-kira sampai nyari Pinjaman ke sana gitu. ya. Itu gambaran ketika ada khalifah, mereka sangat berwibawa dan tanah Palestina terjaga. Ya. Nanti Yahudi itu bisa masuk ke bumi Palestina itu setelah tidak ada khilafah Islamiyah. Iya. Jadi gitu. Begitu. Jadi orang-orang Yahudi itu duduk di negeri Palestina itu ketika khilafah itu sudah tidak ada lagi ya. Ya, khilafah kan runtuh tahun 1924 Iya. Maret 1924. Setelah itu baru orang-orang Yahudi itu bisa masuk menyusup ke tanah Palestina, sedikit demi sedikit mereka bisa tinggal kemudian menguasainya. Kemudian 1948 baru dorongan Inggris meletakkan di situ dan mendirikan negara mereka. Kemudian setelah itu disahkan dilegalisasi oleh Amerika dan PBB-nya dan seterusnya itu tahun 48 ke sini itu. Jadi kalau kita lihat dulu ya kecil sekali, lama-lama dia menggusur sampai sekarang. Nah, jadi kalau ditanya status tanah yang satu milik siapa? Itu saya ibaratkan begini. Ada perampok datang ke sebuah rumah, kemudian dia menguasai ruang tamu, kamar tidur dan seterusnya. Rumah yang dirampok itu kemudian pemiliknya hanya bisa tinggal di dapur. Nah, di dapur pun itu yang dirampok ini kadang-kadang dipukulin, kadang-kadang dibunuh, ada yang dibunuh dan seterusnya. Sementara tetangga-tetangga itu datang hanya memberikan bela sungkawa, ngasih makan. Ya, kalau ada yang sakit, anaknya habis dipukuli sama perampok, diobati, dikasih makanan, dikasih bantuan. Sementara perampoknya ini tidak diusir dari rumah itu. Nah, itu yang terjadi Palestina dengan negara-negara tetangganya sampai saat ini begitu. Mesir, kemudian Lebanon, Yordan dan seterusnya itu melihat Palestina itu seperti itu. Mungkin kadang-kadang mereka berbela-sungkawa gitu ya. Kadang-kadang dia ngirim bantuan makanan gitu. Tapi yang membuat luka-luka, yang membuat ada yang meninggal ini tidak diusir dari situ. Itulah yang terjadi saat ini. Zionis Yahudi laknatullah itu bisa bercokol di tanah Palestina itu sampai selama ini karena tetangga-tetangganya itu ya tidak pernah mempersoalkan itu. Dia kalaupun membantu hanya membantu obat-obatan dan makanan. Sementara orang yang merampok, melukai, ada yang membunuh, dibiarkan terus tinggal di dalam rumah rumahnya itu. Nah, itu yang gambaran Palestina saat ini itu. Jadi permasalahannya itu ya tadi ya, bukan mencarikan solusi tapi cuma memberikan bantuan makanan dan obat-obatan saja ya. Tetapi sumber masalahnya tadi itu tidak diselesaikan ya. Yang kayak perampoknya tadi bukannya diusir malah dikasih jamuan juga ya oleh tetangganya itu. Ya, kemudian kan tiap tahun itu konflik antara Yahudi dan kaum muslimin di Palestina itu berlangsung setiap tahun. Ya, setiap tahun kembali, walaupun nanti berhenti perangnya itu di bulan-bulan haram, tapi setelah bulan-bulan haram terus konflik lagi dan perang saling beres. Nah, itukah apakah menjadikan konflik ini tuh hanya konflik agama atau juga termasuk konflik kemanusiaan dan konflik yang lainnya di antara Yahudi dan kaum muslimin ini? Jadi saya ingin tegaskan bahwa sebenarnya bukan konflik. Jadi ini adalah penyerangan, penjajahan, perampasan tanah. Jadi kalau konflik itu seimbang, dua-duanya mungkin punya tanah gitu ya. Kemudian satu melewati batas sedikit dan itu konflik. Konflik. Tapi ini memang satunya itu nggak punya hak. Kemudian datang merampas. Jadi posisinya penjajahan. Penjajahan bukan konflik. Jadi ini perampasan tanah atau penjajahan. Nah, kalau kita lihat di situ, sebenarnya apakah ini hanya persoalan konflik tadi dibilang persoalan ini bukan. Ini adalah urusan penjajahan, perampasan hak dari tanah kaum muslimin oleh segelintir kelompok Zionis Yahudi itu. Dan apakah ini bisa dibilang persoalan agama atau hanya persoalan kemanusiaan? Ini kalau bicara tanah Palestina tidak bisa dilepaskan dari urusan umat Islam maupun urusan ajaran Islam sendiri. Kenapa demikian? Karena di bumi Palestina itu adalah kiblat pertama umat Islam. Ada Baitul Maqdis di situ.
Ini nggak bisa dipisahkan dari bicara ini bukan persoalan agama, ini persoalan kemanusiaan. Bukan, ini persoalan agama karena ada kiblat umat Islam pertama di situ. Yang kedua, ada saudara-saudara kita yang Muslim itu tinggal di situ. Iya. Berarti ada saudara kita yang dizalimi atau terbunuh atau dibunuh bahkan itu. Dan itu umat Islam sedunia itu kal jazadin wahid. Jadi seperti satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sama saudara itu bersaudara. Jadi ada saudara kita di sana. Iya, di sana ada saudara. Maka tidak bisa dipisahkan antara sesama muslim dan ajaran Islamnya itu sendiri. Nah, ini yang ketiga, ini penting. Tanah itu selain kiblat pertama umat Islam, kedua juga ada tinggal sebagian umat Islam di sana. Yang ketiga ini yang paling penting adalah tanah itu memang warisan. Warisan para syuhada kita dulu yang membebaskan tanah Palestina itu. Yaitu ada Khalifah Umar bin Khattab yang membebaskan Palestina pada tahun 637. Kemudian dilanjutkan juga pada tahun 1187 juga ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan. Itu semua menggunakan pengorbanan darah para syuhada kaum muslimin, sehingga ini betul-betul tanahnya umat Islam dan itu menjadi tanah kharaj gitu. Nah, beda dengan Indonesia. Indonesia tanah usriyah, yang masuknya Islam di bumi Indonesia ini dengan dakwah, bukan dengan pembebasan pasukan yang dikirim. Nah, gitu kira-kira. Nah, kemudian setelah kita melihat bahwa pemilik sah tanah Palestina itu adalah kaum muslimin dan juga penjajahan ya, bukan konflik itu, karena orang Yahudi itu mengambil haknya kaum muslimin di negeri Palestina itu. Nah, kemudian solusi apa yang akan diberikan oleh, kalau kita lihat dari Dewan PBB dan lain-lain itu memberikan solusi untuk Palestina ini? Iya, kalau Dewan Keamanan PBB dan tawaran internasional kan mengatakan two state nation, ya, dua negara. Ini ibaratnya ada perampok datang, kemudian menguasai sebagian tanah kita, suruh bagi dapat orang satu kan. Ini jelas itu bukan solusi. Kedua, solusi yang ditawarkan oleh dunia internasional itu dengan cara melakukan perundingan. Padahal kita tahu puluhan tahun mengadakan perundingan, sudah ratusan kali perundingan tidak pernah dipatuhi oleh Zionis Yahudi Israel itu. Dan yang ketiga, mereka juga mengeluarkan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan itu juga dianggap sampah oleh Israel, Anatullah itu. Jadi dianggap tidak ada. Akhirnya memang kalau kita lihat memang pengkhianat betul ini Zionis Yahudi ini. Jadi kalau kita lihat di situ, solusi itu tidak tepat. Jadi kalau kita ingin menjadikan solusi, maka kita harus mencari solusi dengan cara yang pernah sukses dilakukan untuk membebaskan Palestina, yaitu yang dilakukan oleh Khalifah Umar maupun yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah solusi yang dilakukan, yaitu dengan apa? Mengirim pasukan. Iya, kenapa kita itu harus mengirim pasukan ke sana? Iya, karena kalau melakukan perundingan sudah ratusan perundingan tidak pernah digubris. Mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, resolusi PBB juga bukan solusi karena dikhianati terus oleh Yahudi. Jadi Yahudi itu hanya bisa dengan bahasa tadi yang dilakukan oleh dua orang pemimpin besar di catatan sejarah itu, Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua itu mengirimkan pasukan dan bisa menyelesaikan persoalan. Salahuddin Al-Ayyubi juga bisa menyelesaikan dan membebaskan Palestina dengan mengirimkan pasukan, yaitu dengan jihad, bukan dengan perundingan-perundingan yang jelas-jelas dikhianati oleh Yahudi Israel tadi itu. Iya, jadi solusi yang begitu adalah dengan jihad tadi ya. Dengan pengiriman pasukan dengan jihad, dan itu sudah terbukti sukses. Sementara ratusan perundingan, puluhan resolusi itu tidak terbukti menyelesaikan persoalan. Baik, terima kasih Ustaz Wahyudi yang telah membersamai kami pada hari ini. Ya, pemirsa Palembang Bersyariah, itu tadi perbincangan kita pada hari ini tentang Palestina. Semoga memberikan gambaran yang baik untuk para pemirsa Palembang Bersyariah. Sampai ketemu kembali dengan kami di acara selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.